Globalisasi membuat jarak semakin tidak berarti. Nah, padahal ya tanggung jawab pemimpin itu kan luar biasa dahsyat ya di akhirat. Bahkan ketika ada satu rakyat yang sengsara, ya, ini Allah meminta pertanggungjawaban pemimpinnya. Waduh. Subhanallah. Mengapa dia masih bisa tidur nyenyak dan makan kenyang, sementara ada rakyatnya yang mati kelaparan gitu. Lintas budaya semakin mudah diakses tanpa bisa dibendung lagi dan berakibat norma-norma dan moralitas semakin terkontaminasi. Atau juga nggak sedikit ya remaja yang akhirnya berpacaran gara-gara terinspirasi oleh tayangan-tayangan sinetron atau acara itu tuh yang suka ada pernyataan cinta di televisi. Reality show itu. Iya, yang reality show kayak gitu ya. Yang balik lagi mau pacar lama segala macam. Itu terdorong untuk pacaran. Nah, ini menggeser perilaku jadi negatif. Dan hanya iman yang sanggup membentengi diri. Pendengar yang budiman, angin sejuk kembali berhembus dengan hadirnya Voice of Islam. Kemudian juga bagaimana kita melihat Islam itu sangat mendorong laki-laki perempuan untuk fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan gitu ya. Dan juga kita juga melihat bahwa betapa muslimah ya sahabiyah dulu itu berkontribusi besar dalam perjuangan Islam. Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Purwo Ariandi dalam program Voice of Islam, merupakan program kerjasama bareng antara Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Insya Allah selama setengah jam ke depan Voice of Islam akan menemani sobat muda sekalian dalam rubrik yang muda yang bertakwa. Tetap sebuah rubrik yang khusus didesain untuk kamu-kamu yang masih berjiwa muda. Gak peduli berapapun umur kamu, selama masih berjiwa muda cocok untuk dengerin program ini. Insya Allah kali ini kita akan mencoba membahas mengenai masalah yang kayaknya sering nih sobat muda mengalami kalau orang tua kamu bercerai. Nah, gimana pembahasannya, seperti apa yang harus kamu lakukan? Insya Allah di sini sudah hadir Ustadz Iwan Januar. Beliau adalah seorang penulis buku remaja yang bestseller. Insya Allah beliau akan membahas secara lengkap apa yang harus kamu lakukan, seperti apa dampak-dampaknya, bagaimana ngatasinnya. Gitu. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz, tadi kita sudah sempat menyinggung sedikit nih mengenai kalau orang tua bercerai. Nih kayaknya banyak banget sobat muda yang mengalami masalah ini. Ya kan katanya kalau orang tua bercerai yang jadi korban selalu jadi anaknya. Ya, tapi kan kita juga nggak bisa pungkirin ya, namanya sebuah keluarga itu kan nggak selalu berjalan dengan normal. Apalagi misalnya ya ada masalah ya kadang-kala harus diakhiri dengan perceraian. Tapi kadang-kadang ada juga nih yang dengan alasan perceraian mereka jadi anak yang ya bahasanya broken home gitu kan, seolah-olah mendapat semacam pembenaran ya, dispensasi gitu kan untuk melakukan sesuatu yang aneh-aneh gitu. Nah ini kenapa sampai gini? Nah kenapa nih Pak? Kon banyak banget nih masalah kayak gini. Ada sih sebenarnya nggak hancur, tapi yang hancur dan merasa dapat dispensasi banyak banget. Kenapa sih remaja itu sampai ngerasa bisa kayak gitu tuh Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat muda yang bertakwa. Ya kalau ada di antara remaja atau mungkin juga di antara kamu-kamu sekalian yang sedang dengar acara ini ngerasa hancur perasaannya pada waktu orang tua berpisah, orang tua cerai, divorce, ya itu wajar aja ya, karena kan bagaimanapun juga manusia itu pastinya ngerasa sedih manakala melihat keluarganya nggak bisa utuh lagi. Nggak bisa lagi ketemu tiap hari dengan bapak, dengan ayah, dengan papa, dengan abi, atau dengan ibunya, atau dengan umi, atau dengan mamahnya begitu. Itu satu hal yang wajar aja kalau ada perasaan hancur, perasaan sedih, manusiawi begitu. Cuman kemudian jadi nggak benar kalau masalah perceraian ini jadi alasan untuk merasa broken home, merasa hancur, kemudian ngelakuin hal-hal yang negatif ya, karena ya nggak ada alasan sama sekali sebetulnya buat kamu-kamu yang mengalami kondisi kayak begini untuk ngelakuin hal-hal yang negatif ya. Tapi kalau ngerasa hancur wajar-wajar aja, karena namanya juga manusia. Tapi juga kita kudu sadar bahwa nggak selamanya memang keluarga itu bisa berjalan mulus, berjalan normal.
bisa kumpul bareng begitu ya. Ini satu alasan yang memang kudu dipahami dengan penuh kedewasaan dan dengan sikap yang juga dewasa. Ya Ustaz, kalau kita lihat kadang-kadang nih ya sebagai sobat muda, saya ngerasa sebagai sobat muda nih gitu ceritanya, meskipun memang masih muda sih kayaknya mah. Amin. Tergantung siapa yang lihat. Ya kadangkala juga bingung gitu ngelihat orang tua kita gitu atau orang tua teman kita. Iya. Itu kok tiba-tiba sampai pada satu titik yang kok udah hidup bersama sudah sekian hidup tahun ya. Paling enggak kalau sobat muda berarti enggak paling enggak udah 20-an tahun lah Iya. mereka hidup bersama gitu kan. Iya benar. Kok kenapa tiba-tiba mesti bercerai pisah gitu, iya. mesti bercerai. Ya inilah namanya juga rumah tangga ya. Kalau nanti kamu udah berumah tangga, emang ya sedikit banyaknya bakal ngalamin yang namanya ternyata dalam rumah tangga itu nggak selamanya hubungan manis terus. Ada asemnya, ada pahitnya, ada ya macam-macam masalah yang ternyata nggak selamanya bisa dikompromikan antara ayah sama ibu kamu. Dan itu memang hal yang sepintas wajar aja dalam rumah tangga ya. Namanya rumah tangga selalu ada yang namanya onak dan duri, tantangan, hambatan dan gangguan nih. Jadi ketika misalkan ayah kamu atau ibu kamu ngerasa bahwa nggak bisa lagi kompromi, nggak bisa lagi sehati nih, nggak bisa jalan lagi bareng, nggak bisa lagi membina rumah tangga bersama-sama, akhirnya ya dengan perasaan berat hati ya. Jadi jangan kamu pikir bahwa orang tua tuh ketika bercerai ngerasa bahwa enteng aja bilang ya pokoknya kita cerai atau kita talak atau kita divorce begitu. Enggak, sebetulnya dalam lubuk hati yang paling dalam pun mereka merasa berat untuk berpisah, apalagi udah punya anak-anak yang seumuran kamu. Jangan punya anak seumuran kamu, punya anak yang masih kecil pun atau belum punya anak pun sebetulnya sangat berat untuk mengambil keputusan berpisah atau bercerai ya. Jadi keputusan bercerai itu keputusan yang paling pahit ya. Dalam agama memang cerai itu mubah, tapi itu juga perkara yang sebetulnya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sononya nggak ada orang yang menikah itu punya cita-cita bercerai. Pokoknya nanti kalau udah nikah kita nikah kita udah 10 tahun, 20 tahun kita bubar deh, itu nggak ada. Itu kayak kawin kontrak. Nah, kawin kontrak ya. Jadi secara asalnya nih dari lubuk hati yang paling dalam sebetulnya nggak ada orang yang menginginkan rumah tangganya berakhir dengan perceraian. Yang dari sini makanya jangan sampai muncul dalam hati kamu tuh menyalahkan banget orang tua, baik itu ayah kamu atau ibu kamu. Ini sih gara-gara ayah tuh gara-gara ibu misalkan seperti itu sehingga kemudian bercerai. Yang nggak ada sebetulnya ya, dari lubuk hati yang paling dalam mereka bercerai, apalagi dengan alasan yang sebetulnya masih bisa dipertemukan. Nah, jangan sampai ngerasa bahwa perceraian itu satu hal yang mudah dilakukan oleh kedua orang tua. Pasti mereka punya sebuah alasan yang ya kuat sehingga nggak bisa lagi bersatu, nggak bisa lagi bareng-bareng, dan nggak bisa lagi membina rumah tangga bersama dan hidup bersama dengan kamu ya sampai akhir hayat. Ustadz, kalau kita mau penasaran nih lebih dalam, kalau orang sudah bercerai, nanti hubungan kita dengan mereka itu apakah masih terjadi gitu Ustaz? Kan seolah-olah ya kalau orang tua bercerai berarti udah nggak jadi bapak gue lagi dong, atau udah nggak jadi ibu gue lagi dong. Iya. Ya kan, itu kadang-kadang juga ada kekhawatiran seperti itu di kalangan sobat muda nih Ustaz. Betul. Seolah-olah dengan terjadinya perceraian di orang tua, mereka sudah nggak jadi bapaknya lagi gitu, sudah pensiun. Ya, memang ada juga sih ya beberapa teman remaja itu begitu menghadapi orang tuanya divorce ya pisah gitu kan, wah. Jadi sama sekali udah nggak mau ketemu lagi, nggak mau nganggap lagi orang tuanya. Jadi ngerasa ya pokoknya nih bapak atau ibu udah ngancurin harapan saya, impian saya, cita-cita saya kan pengen dong nanti kalau lu sekolah itu disambut dengan bapak dan ibu, atau kalau sedih wisuda dampingnya sama ibu, atau nanti saya menikah walinya bapak saya, ibu saya juga ada di sono gitu kan. Memang ada sampai kemudian tuh muncul kebencian dari remaja, dari anak yang orang tuanya udah bercerai, jadi benci banget sama kedua orang tuanya atau salah satunya begitu. Tapi sebetulnya nih kalau dalam pandangan agama kita Islam ya, nggak ada yang namanya mantan orang tua. Nah, kalau mantan suami, mantan istri memang ada gitu kan, udah cerai ya otomatis bukan suaminya lagi, bukan istrinya lagi, ya mantan istri, mantan suami.
Tapi kalau buat kita yang sebagai anaknya, nggak ada istilah mantan orang tua. Misalkan kita lewat depan bokap kita nih, bapak kita, terus kita bisik-bisik sama teman, itu kan dulunya bekas bapak gua. Dulunya, sekarang bapaknya siapa? Tetap bapak kamu, gitu kan? Atau ketemu sama ibu kita di pasar, itu kan mantan ibu gua tuh. Gitu. Lah, kalau sekarang ibunya siapa? Tetap ibu kita. Namanya anak itu kan hasil hubungan darah ya dan daging ibu serta bapak kita. Secara nasab dan ikatan kekeluargaan tetap nggak bisa putus antara kita sama orang tua. Kalau bapak sama ibu yang bercerai, ya hubungan di antara mereka terputus dengan adanya perceraian. Tapi kalau sama anak nggak bisa putus sampai hari kiamat juga nggak bisa putus. Misalkan bapak tetap dia harus mengakui anaknya itu anaknya. Anak juga bini nggak bakal berubah ya? Nggak bakal berubah gitu kan. Misalkan tadi anaknya bapaknya namanya Tono gitu kan. Tetap sampai kapan Bintono, jangan karena dia nanti punya bapak tiri namanya misalkan Dudung jadi Bin Dudung, nggak bisa diganti karena ini sudah hasil hubungan darah dan daging kedua orang tua. Jadi secara hubungan kekeluargaan nggak bisa pisah, tetap ada kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua meskipun mereka sudah divorce ya, sudah berpisah, udah cerai begitu. Jangankan sekedar bercerai, sampai mereka meninggal pun tetap kita ada kewajiban birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua seperti mendoakan mereka. Nah, apalagi ini dua-duanya masih ada ya. Bapak kita masih ada, ibu kita masih ada, walaupun nggak tinggal seatap lagi, nggak serumah lagi, tetap ada kewajiban mengikatkan tali keluarga dengan mereka dan juga berbakti kepada keduanya. Jadi nggak ada masalah. Jadi jangan sampai ya misalkan ada di antara teman-teman nih, di antara remaja yang orang tuanya divorce, jadi benci setengah mati sampai nggak mau ngaku lagi bapaknya, nggak mau ngaku lagi ibunya gitu kan. Ya walaupun ini mungkin katakanlah perceraian itu gara-gara kesalahan salah satu pihak yang dianggap kita fatal segala macam gitu kan. Tapi secara hubungan darah tetap berlaku. Yang namanya ikatan mahram tetap berlaku dengan orang tua kita. Bahkan berbakti pada orang tua juga tetap berlaku kepada mereka. Ya Ustaz, kadang-kadang ya kalau kita pikirkan juga, kenapa sih gitu kan orang tua tuh bercerai? Apa mereka nggak mikir juga kalau misalnya mereka bercerai itu kan yang jadi korban anaknya? Mereka sih enak-enak aja mungkin gitu kan, selesai bercerai udah selesai urusan gitu. Apalagi yang mikirnya gampang, udah selesai bercerai tinggalin kabur. Jangan sampai kayak gitu. Nah sobat muda juga pasti ada yang berpikiran seperti itu, bahkan mungkin ada yang ngalamin nih Ustaz. Ya tapi sebelum dijawab kita coba ikuti dulu selingan berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Ini mesti Susan hafalin, karena kita harus berterima kasih pada kedua orang tua. Apalagi ibu sudah mengandung 9 bulan, San. Melahirkannya, aduh susah payah. Oh ya? Ya Allah, ampuni kami, juga ayah ibu kami. Sayangi mereka, bagai mereka sayang kami. Ya Allah, ampuni kami, juga ayah ibu kami. Sayangi mereka, bagai mereka sayang kami. Maria, Nggak apa-apa, Susan rajin belajar, itu udah tanda terima kasih. tapi Iya, makanya kalau diingetin orang tua mesti nurut. iya Kak Ria, kasihan lah ibu. Ah, Ya Allah, ampuni kami, juga ayah
Masih Anda ikuti Voice of Islam. Jangan kemana-mana, ikuti acara ini hingga tuntas nanti. Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Insya Allah masih tetap bersama saya Purwa Ariani dan Ustadz Iwan Januar. Kita sedang membahas bagaimana kalau ortu kamu bercerai. Tadi kita sudah membahas mengenai kenapa sih remaja ngerasa dirinya tuh kadang-kadang hancur total, dapat dispensasi untuk melakukan hal yang aneh-aneh. Kita juga tadi sudah membahas juga mengenai kenapa sih kok muncul perasaan-perasaan seperti itu, bagaimana kita menghadapinya, apakah kita harus ngikut orang tua, apakah kita harus menyalahkan mereka? Enggak juga. Nah, bahkan tadi juga sempat kita sudah singgung sedikit, apakah orang tua juga nggak mikir kalau mereka itu bisa mengorbankan anaknya, mengorbankan kita semua nih sobat muda nih gitu kan. Betul. Nah, Ustadz, ada nggak sih sebenarnya di pikiran orang-orang tua ini gitu, yang para bercerai, orang tua yang bercerai atau berpikir untuk bercerai, mereka berpikir nggak sih anaknya ntar gimana gitu? Iya. Ya memang jujur aja ya, ini yang namanya cerai itu bisa jadi pilihan egois orang dewasa ya. Jadi mereka nggak mikir lagi gimana nanti nasib anak-anaknya ya. Bahwa anak itu tetap butuh kasih sayang, butuh figur ayah dan ibu yang utuh, yang lengkap gitu kan. Nah ketika bercerai kan putus tuh, figur ayah nggak ketemu, figur ibu juga nggak ketemu ya. Karena ada sebagian orang tuanya bercerai itu dia nggak tinggal sama orang tuanya. Ya, tinggal sama neneknya misalkan, atau tinggal sama saudaranya, atau malah kemudian dia kos ya, dengan alasan ya saya nggak mau lah kumpul sama orang tua, entah mungkin kena perasaan dendam atau kena perasaan juga misalkan udah takut ya, kalau saya tinggal sama bapak takut nanti ibu sedih, saya tinggal sama ibu nanti bapak saya sedih, sakit hati begitu ya. Tapi kalau kita lihat ya sebetulnya meskipun keputusan cerai itu sesuatu yang bisa jadi egois menurut kita ya, hanya mikirin emosi diri sendiri, nggak care sama anak-anaknya. Tapi jangan salah ya, bahwa banyak juga sih orang tua yang ketika anaknya bercerai tetap mereka perhatian, tetap care sama anak-anaknya. Ada yang seperti itu. Misalkan ketika kemudian cerai nih ibu sama bapaknya, bapak tetap misalkan memberikan nafkah pada anak ya, juga bapak tetap ya ada satu kesempatan jalan bareng-bareng sama anaknya begitu, ataupun juga sama ibunya pun demikian. Jadi tetap ada orang tua yang perhatian sama anak-anaknya meskipun keduanya udah bercerai begitu ya. Meskipun juga emang kita nggak nutup kemungkinan ya, dan banyak fakta, banyak orang tua begitu cerai anaknya nggak diurus ya. Bokapnya nggak ngasih nafkah, nyokapnya juga nggak care lagi ya. Tapi ada juga yang sebaliknya Ustadz, rebutan. Ada juga yang rebutan sampai masuk pengadilan ya, rebutan hak asuh anak kayak begitu. Itu pun juga ada. Digilir, Ustadz. Ya. Kalau digilir masih mending, ini diculik-culik gitu kan. Tinggal sama ibunya, culik sama bapaknya culik sama ibunya gitu kan. Nah, ini udah nggak sehat seperti ini. Jadi memang ada orang tua yang ketika udah cerai sama sekali nggak ngurusin itu ada. Ini dalam pandangan agama jelas salah ya. Kalau ada bapak yang nggak ngasih nafkah pada anaknya, nah itu jelas berdosa. Baik itu dia masih keluarganya utuh ataupun sudah berpisah dengan ibunya, tetap ada kewajiban menafkahi anak-anaknya. Demikian pula namanya ibu juga ya ada kewajiban mengurus anak-anaknya gitu ya, meskipun sudah berpisah dengan bapaknya. Dan sebagai anak ya tetap ada kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, jadi kalau kita ngomong dari sini nih, jangan sampai kamu yang orang tuanya bercerai, udah divorce, berpisah, lantas kemudian ngerasa udah kiamat, udah hancur gitu kan. Enggak. Saya yakin tetap adalah bapak dan juga ibu yang perhatian, yang sayang sama anak-anaknya, meskipun sudah nggak tinggal satu rumah lagi atau satu atap lagi. Jadi jangan sampai berpikir bahwa wah udah habis, akhirnya tadi jadi pembenaran untuk ngelakuin hal-hal yang negatif, yang nongkrong, mabok-mabokan, nggak sekolah. Kenapa? Broken home. Iya, broken home gitu kan. Padahal sebetulnya mungkin ya orang tuanya masih care gitu kan, bapak ibunya itu. Nah itu kalau gitu sebetulnya malah wah itu pelarian doang tuh. Ya, kadang-kadang nih satu yang
kalau kita lihat kalangan sobat muda ketika perceraian itu terjadi, ya satu yang harus dipikirkan bahwa ya itu bukan keputusan kalian ya. Ya, betul. Bukan keputusan kalian, tapi kadangkala ada yang harus diputuskan oleh sobat muda nih. Yang repot kalau yang masih pada kecil nih Ustadz nih. Mereka harus ikut siapa? Iya. Gitu. Iya. Kadangkala kan yang memutuskan orang tua. Mau ikut ini nggak enak, ikut ini nggak enak. Akhirnya kadang-kadang ada yang ditransferlah ke neneknya, ditransferlah ke pesantren, ditransferlah ke sekolah boarding school dan lain-lain. Iya. Gitu. Nah, keputusan sebenarnya ada di tangan siapa nih Ustaz? Ya kalau orang tua udah bercerai ya, semuanya bergantung kepada kamu sebetulnya, sobat remaja nih ya. Kalau kamu pengen ikut sama bapak, ya silahkan, itu pilihan kamu. Karena kalau anak sudah berusia akil balik, ya dia bebas milih apa mau dia ikut bapaknya atau ikut ibunya, semua berpulang pada dia dan gak ada yang boleh maksa karena hak kamu ya. Misalkan kamu ngerasa ya udahlah saya tinggal sama bapak gitu kan, atau saya tinggal sama ibu deh, kasihan ibu gak ada yang nemenin, itu oke aja, semua berpulang kepada kamu. Atau kamu bolak-balik ya di bapak, di ibu, itu pun nggak jadi soal. Atau kamu lebih milih misalkan ya pesantren deh, atau mungkin indekos, ya nggak jadi soal, asalkan jangan jadi ajang pelarian ya dengan alasan broken home. Tetap ya di sini semua ada kewajiban berbakti kepada orang tua begitu. Dan kemudian bahwasanya nggak boleh ada yang maksa, dan juga semua itu memang sudah merupakan pilihan kamu sendiri. Tapi tetap ya jangan lupa ada kewajiban berbakti pada orang tua, dan orang tua tetap wajib untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Jadi jangan bingung ikut siapa, semua ada di tangan kamu. Yang jelas nggak boleh sampai menyakiti salah satu. Misalkan kamu jadi benci banget sama bapak, benci banget sama ibu, ya sewajarnya aja lah gitu ya. Tetap kita ada kewajiban loh berbakti pada kedua orang tua. Nah Ustadz, kalau kita lihat misalnya kita harus memilih nih gitu, kira-kira pertimbangan apa yang mengharuskan kita memilih? Oh kita mau ikut bapak kita mau ikut ibu kita. Pertimbangannya apa aja nih Ustadz? Ya kalau pertimbangannya sih terserah kita ya. Nah, kalau lebih banyak duitnya, jangan ya. Anak matre kalau gitu ya. Ya pertimbangannya istilahnya ada, misalkan saya tinggal sama ibu deh, karena misalkan ya ibu nggak nemenin, nggak ada yang bantu begitu ya. Itu oke, itu bagus. Atau kamu ya pengen tinggal sama bapak karena bapak sudah sepuh, atau bapak sakit-sakitan gitu kan, jadi biar bisa ngurus bapak ya. Jadi pertimbangannya harus karena ini ya, berbakti pada kedua orang tua. Jangan pertimbangannya karena tadi bapak kan kaya nih, ke bapak aja deh begitu. Nah itu jangan, kamu jadi anak yang matre kalau gitu dong. Jadi semuanya harus dikembalikan kepada pertimbangan, kita bisa tetap berbakti pada kedua orang tua itu. Ya paling enggak kita berpikirnya mana yang terbaik lah bagi kita, minimal untuk agama kita. Iya betul. Untuk pendidikan kita. Betul gitu ya, Ustadz, betul. Ya. Kalau kita lihat lagi Ustadz, kadang-kadang masalah seperti ini bikin sobat muda ada yang down, ada yang depresi dan lain sebagainya nih ya. Ada nggak sih cara yang efektif bagaimana mengembalikannya gitu, mengembalikan perasaan kita yang udah hancur melihat orang tua, apalagi misalnya sebelumnya didahului oleh pertengkaran. Ya, betul. Sumpah serapah dan isi kebun binatang keluar semua Ustaz. Waduh. Gitu sampai terjadi piring terbang dan lain sebagainya. Itu kan kadang-kadang juga bikin mental anak down abis Ustaz. Betul. Iya. Memang banyak kasus ya ketika orang tua bercerai. Itu anak ngerasa mereka dipersalahkan. Jadi ngerasa bahwa ini semua gara-gara mereka. Ini juga nih catatan nih buat para orang tua ya. Kalau lagi bertengkar sama pasangan ya, bapak ibu lagi berantem, ini jangan di depan anak-anak begitu. Kenapa? Karena anak-anak sangat sensitif. Jadi mereka ngerasa bahwa mereka itulah penyebab pertengkaran, dan mereka bisa nanti trauma melihat keluarga dan juga trauma untuk berumah tangga. Ini buat kamu sobat muda ya. Ya kita sedih boleh dan itu wajar ya. Tapi jangan sampai ngerasa udah hancur semuanya, udah habis. Enggak, banyak orang yang bisa bangkit dan kamu kudu bangkit ya. Bahwasanya menghadapi orang tua yang bercerai itu bagaimanapun juga satu ujian yang Allah berikan buat kamu. Dan kamu kudu yakin bahwa kamu bisa survive, kamu bisa menghadapi masalah yang ada seperti itu. Kenapa? Karena Allah udah menjanjikan enggak bakal ngasih ujian di luar batas kemampuan manusia ya.
Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah nggak akan ngasih beban ujian melainkan sebatas kemampuan manusia. Jadi ketika suatu ketika ya kamu melihat dan mengalami orang tua kudu berpisah, yakin itu adalah ujian yang Allah berikan buat kamu, meskipun pahit, tapi itu pasti bisa kamu tangani dan kamu bisa survive ya. Bisa menghadapi masalah seperti itu dan pasti ada jalan keluarnya. Dan ambil positive thinking bahwa mungkin ini yang terbaik buat ibu kamu, buat bapak kamu, atau juga buat kamu. Ya, belum tentu kalau keduanya masih bareng-bareng ya. Atau kamu juga kumpul dengan mereka berdua, itu jadi kebaikan di masa mendatang ya. Malah bisa jadi korban. Bisa jadi gitu kan, malah makin parah pertengkarannya segala macam. Jadi tetap satu atap tapi sebetulnya memendam bara api, bara dalam sekam gitu kan. Bukan rumahku istanaku. Iya, di rumahku apa ya? Di neraka itu. Nah, itulah. Jadi bisa jadi ini adalah yang terbaik yang Allah berikan supaya dua-duanya ya bisa merasa lebih tenang setelah berpisah, dan kamu pun akan mendapatkan kondisi yang lebih baik ketika orang tua itu bercerai gitu. Yang berikutnya juga gimana? Kudu bangkit. Jangan tenggelam dalam kesedihan, larut itu kan terus-terusan uring-uringan, ngerasa broken home sampai akhirnya ya cari pelampiasan. Ya jangan sampai juga kemudian tekanan jiwa gitu kan. Harus check up harusnya gitu kan ke psikiater. Nah, itu juga jangan. Banyak orang yang bisa bangkit dari keluarga yang broken home. Bahkan juga banyak anak-anak yatim piatu mereka sukses, bisa survive dalam kehidupan ya. Yang mereka nggak punya ayah, nggak punya ibu loh. Nah ini sementara kalau bercerai orang tuanya masih ada kan. Nah jadi masih bisa survive begitu. Kemudian berikutnya ya, kita kudu yakin bahwa Allah tetap membentangkan harapan ya di depan mata kita. Karena yang namanya kebaikan keburukan itu semua berpulang kepada kita, bukan kepada ibu dan bapak kita. Meskipun ibu bapak kita masih ada, tapi kalau kita udah ngerasa broken home, ngerasa nggak punya lagi harapan, putus asa, ya percuma, hancur-hancur juga ujung-ujungnya. Nah, tapi kalau orang tua kita memang terpaksa harus bercerai, tapi kita tetap punya positive thinking, ya, maka insya Allah itu juga akan menjadi kebaikan buat kita, ya. Terus yang terakhir, nah ini kita tetap kudu berhubungan baik dengan kedua orang tua. Jadi jangan sampai muncul dendam yang tidak pernah tuntas pada ibu, pada bapak, ya meskipun mungkin ada kesalahan mereka sehingga terjadi perceraian, tapi bagaimanapun juga ada kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai muncul dendam gitu kan, apalagi kemudian wah ini gara-gara ibu saya nggak bener nih, akhirnya saya jadi korban broken home. Kalau gitu saya nggak akan percaya lagi sama yang namanya perempuan. Ada kayak begitu. Ada ya. Atau ada juga yang kemudian bunyi sama laki-laki karena bapaknya nih gara-garanya jadi cerai gitu kan. Padahal dirinya laki-laki. Gitu kan. Nah ini jangan sampai demikian, karena ya kita nih dendam atau ya benci pada orang ya sewajarnya aja, ya sebatas kesalahan mereka, tapi jangan sampai memutuskan hubungan silaturahim. Oke sobat muda sekalian, kita juga akan menampung tentunya usulan-usulan kamu semua, baik usulan itu usulan rubrik, usulan pembahasan, ataupun ada masalah-masalah yang ingin kamu bahas. Pokoknya jangan ragu, jangan sungkan, segera aja kirimkan surat ke radio kesayangan kamu ini, atau kamu juga bisa langsung kirim SMS ke 0856 9492 4411, atau kamu juga bisa kirim melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com, atau kamu juga bisa buka di website kita yaitu di www.gaulislam.com. Sekali lagi www.gaulislam.com, dan kamu juga bisa mendapatkan informasi lebih mengenai Voice of Islam dan seputar pembahasan-pembahasan keislaman pada tabloid mini jejak yang bisa kamu dapatkan di kota-kota kamu. Saya Bu Ariandi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih pada Ustaz Iwan Januar. Sama-sama. Terima kasih juga kepada kamu semua yang telah setia mendengarkan acara ini dari awal hingga akhir. Pesan dari kita, sampaikan apa yang kamu dengar ke teman-teman kamu semua. Insya Allah itu akan menjadi pahala bagi kamu, menjadi penolong bagi teman-teman kamu semua yang memiliki masalah. Dan juga besok insya Allah Voice of Islam akan hadir kembali di waktu yang sama dan gelombang yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info teknologi. Berikut info teknologi dari konsultan komputer Purwa Ariandi. Info teknologi. Sobat muda para pemakai komputer, kamu ini pasti pernah mengalami atau paling enggak pernah mengetahui ada teman kamu yang punya masalah komputernya tiba-tiba mati.
baik ketika sedang dipakai mati ataupun tiba-tiba nggak mau dihidupkan. Nah, ada beberapa hal yang bisa kamu periksa kalau komputer kamu mati mendadak. Yang pertama adalah pastikan nih kalau masalahnya bukan dari aliran listrik yang mati. Kalau aliran listrik kamu mati, sampai kapanpun kamu nggak akan bisa hidupin itu komputer. Yang kedua, tentunya cek kembali apakah kabel power yang terhubung ke jaringan listrik dalam kondisi terpasang dengan baik. Nah, ketiga, cek kabel ini bisa juga kamu lihat baik secara fisik maupun kamu perhatikan baunya. Apakah ada bau terbakar atau bau yang lainnya. Nah, kalau semuanya normal, coba saja hidupkan kembali komputer kamu. Setelah komputer kamu hidup, coba kamu restart kembali untuk mengetes apakah masih ada masalah dengan komputer kamu tersebut. Nah, kalau komputer kamu tetap tidak mau menyala, coba deh kamu lepaskan komputer kamu dan semua peralatan lainnya dari stop kontak selama beberapa menit. Lalu kamu colokkan kembali, lalu kamu coba hidupkan kembali setelah kamu yakin semua kabel terpasang dengan baik. Kenapa? Hal ini bisa merefresh kembali semua sistem yang ada pada komputer kamu. Insya Allah komputer kamu tetap hidup. Tapi kalau nggak mau hidup juga dan memang kamu sudah nyerah, ya paling nggak kamu bisa meminta bantuan orang yang lebih mengerti untuk ngeceknya. Karena komputer seperti ini berarti bermasalah lebih jauh dari hal yang bisa diperiksa oleh pengguna kebanyakan. Insya Allah tips ini bisa membantu kamu yang tiba-tiba komputernya ngadat, yang tiba-tiba komputernya mati. Jadi kamu nggak perlu lagi kaget, nggak perlu lagi bingung, pusing tujuh keliling. Ikuti saja tipsnya. Info teknologi. Wi, HP lu emang keren, Wi. Udah bisa foto-foto, bisa bikin video lagi. Gue gitu loh. Tapi HP canggih kayak gini jangan sampai disalahgunain loh. Kan banyak tuh kejadiannya. Maksud lo disalahgunain buat bikin yang porno-porno gitu? Enggak gua banget deh, amit-amit. Gue udah baca buku ini nih. Apa sih? Gaul Tekno Tanpa Error. Pengarangnya O. Solihin. Terus hubungannya buku ini sama HP lo apaan? Buku itu bikin gue ngerti gimana bisa tetap gaul sama teknologi tanpa jadi error. Gaul oke, dosa oga deh. Buku Gaul Tekno Tanpa Error. Sip tuh. Jadi lo beli buku ini terus dapat HP gitu? Wah, gue mau dong. Lo tuh Lola ya? Lola apaan sih? Loading lo lama. Loading apaan? Amel, capek deh. Gaul dengan teknologi harus itu nyalahgunain, enggak banget. Makanya biar bisa gaul teknologi tanpa error, segera aja beli bukunya Gaul Tekno Tanpa Error karya oleh Solihin. Ayo dapatkan bukunya, hubungi Media Islamnet di 0856 9492 4411. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.